Oke, jadi saya pikir untuk pengerjaan sudah rampung ya, dan saya kan coba untuk demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk implementasikan fitur admin panel ya. Sebelumnya itu websitenya ini masih website statik dan dikembangkan menggunakan React ya. Jadi pendekatan yang kita gunakan adalah kita menggunakan pendekatan API gitu. Jadi untuk mengembangkan fitur admin panel, di mana di sana nanti ada beberapa fitur CMS gitu ya, untuk kita mengatur data konten yang ada di website ini gitu. Jadi kita gunakan metode API. Jadi untuk websitenya dia tetap menggunakan React, dan nantinya itu kita refactor ya, kita refactor agar untuk data konten di websitenya ini itu diambil dari data API gitu. Oke. Dan untuk admin panelnya itu kita kembangkan menggunakan PHP native ya. Untuk API-nya juga kita gunakan PHP native gitu. Jadi untuk dari sisi front end, dari sisi website itu kita tetap mempertahankan React-nya, websitenya di implementasikan atau dikembangkan menggunakan React. Hanya saja untuk admin panel dan untuk REST API itu kita gunakan PHP native. Untuk database-nya kita gunakan MySQL database ya. Oke. Ini websitenya ya. Jadi untuk data-data yang ada di website ini itu sebagian besar sudah bisa di manage melalui admin gitu ya. Ini. Oke, mungkin saya akan tunjukin dulu beberapa request ya yang minor, takutnya saya lupa. Jadi pertama itu di berita ya. Jadi di berita ini di atas section dokumentasi itu kita udah tambahkan section informasi ya. Section informasi ini itu ada berita dan pengumuman, ada artikel dan pengumuman gitu. Jadi dia kita bikin dalam bentuk ini ya, switch tab gini. Jadi yang pertama kali muncul itu artikel, nanti dia bisa berpindah ke pengumuman gitu. Ini data-datanya ini juga udah diambil dari database gitu. Artinya udah bisa di manage di panel admin gitu. Lalu saya juga melakukan beberapa sedikit perubahannya di navbarnya ini karena menurut saya itu terlalu banyak ya. Jadi saya bikin drop down seperti ini. Jadi ada beberapa menu yang kita kategorikan. Jadi seperti ini, di menu profil itu mencakup beberapa menu. Ada profil itu sendiri, staf pengasuh, program, dan fasilitas. Untuk informasi itu ada dua ya, ada dua menu, yang itu untuk artikel dan juga ada pengumuman gitu. Oke, untuk data-datanya itu sudah diambil dari database gitu ya. Oke, ini. Saya juga udah nambahin page tambahan yaitu untuk staf dan pengasuh gitu. Jadi nanti di admin itu kita bisa atur datanya nanti gitu. Oke. Saya masuk aja ke adminnya ya. Sorry, ini soalnya kita belum build ya. Jadi dia masih bentrok dengan React-nya. Tapi nanti kalau kita udah build itu akan otomatis masuk ke admin panelnya. Nah, ini admin panelnya. Oke, jadi kalau kita masih opennya itu sekarang untuk saat ini masih opennya dengan /admin gitu ya, karena dia memang di server yang berbeda. Tapi kalau untuk web React-nya udah kita build, nanti dia akan seamless ya. Kalau kita open yang ini, nanti otomatis yang ini yang kebuka gitu. Oke, di sini kita masuk ke page login dari admin panelnya. Kita coba login. Saya udah lagi azan ya, sebentar. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini admin panel. Kita coba untuk login ke admin panel. Di sini sudah saya bikin satu akun admin, yaitu admin passwordnya 123 ya, admin 123. Kita bisa langsung aja login, dan di sini kita udah berhasil login. Ini adalah admin panelnya gitu. Jadi ada beberapa konten sudah cukup banyak yang bisa kita manage di sini gitu ya. Pertama itu di bagian sidebar kita bisa lihat itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu untuk mengatur data konten ya. Misalnya itu kita coba masuk ke program unggulan di sini. Jadi untuk data di mana ya? Di program. Ini data ini itu bisa kita atur di admin ini gitu ya. Misalnya saya coba tambahkan program baru. Oke. Icon ya, di sini saya juga sertakan icon ya, nanti seandainya pengen gitu. Jadi kalau kita cek di sini itu kan ada iconnya yang ini ya. Gini. Itu kita bisa atur di sini. Misalnya di sini itu kita coba pakai book open aja ya.
Jadi nanti itu bisa di search di Google, icon Lucid ya namanya. Nanti bisa dicari aja dan masukin nama iconnya di sini. Nanti kalau valid dia akan muncul di sana ya. Kita coba. Di sini itu ada gambarnya juga, jadi kita bisa select gambar nantinya. Ini kan ada thumbnailnya ya, ini ada thumbnailnya, kita bisa select. Lalu ada juga deskripsinya yang ini, deskripsi, dan juga ada poin di sini kan. Ada poinnya tuh. Nanti kita bisa tambahkan poinnya di sini. Misalnya itu apa ya, baru gitu ya. Tambahin lagi new seperti itu. Jadi nanti bisa diatur di sini. Disesuaikan aja seperti ini. Ini kan ada kitab kuning. Tentunya isi kontennya kakaknya lebih tahu gitu ya. Oke, kita coba untuk simpan aja datanya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk data programnya sudah tampil ya. Ya, ini. Jadi kita bisa refresh. Nah, kita bisa lihat untuk data programnya tadi sudah muncul di sini gitu. Tapi nanti ini datanya perlu disesuaikan agar lebih bagus gitu ya. Ditambahkan thumbnailnya, disesuaikan untuk fitur-fiturnya, deskripsinya juga begitu. Oke, itu untuk program ya. Kita udah tambah data, kita bisa hapus, edit juga nih. Misalnya kita hapus aja datanya tadi karena belum prepare ya. Jadi kita refresh. Nah, sekarang datanya sudah hilang begitu. Kita bisa edit. Misalnya kita edit yang ini yang udah ada nih. Ini seharusnya jangan Al-Quran gitu ya. Kita Al-Quran aja lalu kita enter. Datanya udah ke-update, kita coba lihat ya di sini. Nah, sudah Al-Quran gitu. Jadi untuk datanya sudah bisa di-manage. Lalu untuk fasilitas ya. Sekarang kita coba ke fasilitas. Nah, fasilitas ini kita juga bisa manage di admin. Misalnya kita pengen tambahkan fasilitas baru, apa ya, parkiran gitu. Misalnya apa ya? Kalender aja ya, yang simple. Oke. Oke, gitu ya. Kita bisa tambahkan foto. Kita simpan aja datanya. Nah, kita bisa lihat parkiran sudah muncul di sini. Kita bisa refresh. Nah, datanya sudah muncul di sini. Kita juga bisa atur ya, atur urutannya tuh. Jadi di sini itu kita coba cek dulu. Sekarang ini ada 6 data ya, udah ada 6 data. Kita pengen parkiran itu ada di paling bawah. Artinya kita masukin aja 7 gitu ya, urutan ke-7. Kita simpan. Nah, nanti dia akan ke display di paling bawah gitu. Oke, begitu juga untuk di program unggulan tadi ya, karena dia ada juga nih urutannya. Ada juga apa ya, field data untuk urutannya. Next itu di artikel ya. Sekarang kita coba ke artikel di sini. Jadi untuk data artikel ini kita bisa manage juga di admin. Misalnya kita coba tambahkan artikel. Oke, kategorinya apa? Di sini kita bebas ya mau masukin kategorinya, misalnya pendidikan atau apa tuh. Saya memang dia bikin bebas karena dengan bebas ini kategorinya bisa lebih banyak. Misalnya itu hukum gitu. Ini saya ngasal aja nih. Tanggal terbitnya hari ini, bla bla bla, kontennya misalnya kita boldin juga, dia juga bisa di boldin karena kita udah tambahkan editor gitu ya. Editor selayaknya ada di apa ya, di apa sih namanya itu, Google Docs ya, atau Microsoft Word gitu. Jadi proses markup atau detailing, styling dari konten artikelnya itu lebih enak. Misalnya kita pengen kasih paragraf baru dan lain sebagainya gitu ya. Kacau. Kita bold gitu. Kita coba tambahkan link, kita bisa tambahkan list juga di sini. Kita bisa atur apa ya, alignmentnya gitu ya. Nah, kita simpan aja artikelnya ini, artikel baru, kita refresh. Nah, di sini sudah muncul artikel baru begitu. Lalu pengumuman ini sama aja dengan artikel ya. Jadi kita bisa tambahkan atau manage data di pengumuman ini di panel admin. Misalnya kita tambahkan pengumuman ini, kategorinya gitu ya. Ini buat cepat aja. Ini oke, kita simpan datanya. Nah, di sini kita bisa lihat pengumuman baru sudah muncul di sini. Lalu galeri. Di sini galeri kita bisa tambahkan datanya ya. Misalnya kita coba tambahkan data galeri baru, misalnya kegiatan hari Senin gitu ya. Kita coba misalnya di mana ya?
Sekarang kita ambil gambar ini aja lah. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita bisa lihat datanya sudah muncul di sini. Kita coba cek di sini. Nah, data galerinya sudah muncul gitu ya. Oke, itu untuk galeri. Next, testimoni ya. Jadi untuk data testimoni yang ada di beranda ya, itu juga bisa kita atur tuh. Nah, testimoni yang ini misalnya kita tambahin testimoni yang baru. Perannya apa? Kutipannya sangat baik ya. Itu kita coba, fotonya juga bisa kita atur. Nah, gini. Foto profil dari yang pemberi testimoni gitu ya. Program donasi juga sama ya. Jadi kita bisa atur juga di program donasi. Itu ada di mana ya? Di donasi ya. Ya, dia ada di donasi ya. Donasi. Jadi kita bisa tambahin datanya ini. Gitu. Misalnya kita coba tambahkan bla 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 gitu ya. Di sini kita kosongin aja, gambarnya kosongin. Oke. Nah, kita bisa lihat untuk datanya sudah muncul di sini gitu. Staf dan pengasuh di sini. Jadi di data staf ini kita bisa tambahin. Oke, misalnya ya, misalnya Hussein gitu, kategorinya apa? Ini kan kita bisa atur sendiri kategorinya. Misalnya pengasuh, guru, staf dan lain-lain. Misalnya itu TU gitu ya. TU. Kita coba simpan. Nah, di sini itu karena kategorinya udah kita itu kategori yang kita masukin itu kategori yang baru, artinya nanti dia akan bikin section sendiri gitu ya, khusus untuk TU. Nah, ini tapi kita bisa atur nanti ya, atur urutannya tuh. Sorry, ini bukan ya. Dia ada di Husain ya. Husain. Nah, kita bisa atur. Nih ya, misalnya kita pengen yang paling akhir ya, 1 2 3 4. Oke, ini kita masukin aja 10. Seharusnya sih dia di akhir ya. Kita coba. Nah, kita bisa lihat dia ada di akhir gitu ya. Sorry. Next, di statistik beranda ya. Jadi di beranda itu kan ada statistik ini ya, ini kita bisa atur nih, santri aktif misalnya, santrinya udah bertambah, itu kita bisa atur misalnya dia udah jadi 1000 gitu ya. Oke, kita coba refresh, sekarang datanya sudah 1000 itu. Masih banyak lagi ya kita bisa atur. Program unggulan, pengajar profesional, fasilitas modern, itu kita bisa atur. Kita juga bisa tambah, misalnya ada kategori baru ya selain ini, misalnya itu akreditasi apa ya, akreditasi. Misalnya kita masukin aja A gitu nilainya. Lainnya kita kosongin, kita simpan. Kita coba refresh. Nah, sekarang itu juga udah muncul akreditasi, tapi value-nya masih kosong ya. Seharusnya, sorry. Kita coba cek. Oh ya, ini kita masukin aja, kosongin aja nilainya. Di sini kita masukin aja A gitu ya. Simpan. Apa ya? Sorry, ini kosong. Punya dia angka ya, misalnya itu apa ya, oh value-nya masih hanya bisa angka nih. Nah, ini kalau untuk mau akreditasi, oh berarti tidak cocok ya untuk akreditasi. Misalnya itu santri apa ya, santri berprestasi. Oke, kita ambil aja misalnya 10 santri berprestasi, kita masukin aja plus gini ya. Oke, kita coba cek. Nah, di sini itu ada tambahan statistik baru karena dia statistik ya, sorry. Karena dia statistik. Jadi di sini itu ada kategori statistik yang baru gitu. Jadi dia bisa di manage. Next, kita akan ke capaian ya. Nah, di capaian di sini misalnya capaian itu ada di di mana ya? Di profil ya kalau nggak salah. Ya, di sini. Oke, misalnya kita coba tambahin yang baru. Akreditasi gitu ya, sini masukin aja A. Oke, kita coba simpan. Oke, nah di sini kalau kita refresh datanya sudah muncul di sini akreditasi gitu ya. Lalu di riwayat pesantren, nah di sini ini kan ada nih riwayat pesantren. Nah, kita bisa atur ya, misalnya itu di 2021 itu kan ada pendirian. Nah, kita coba tambahin misalnya itu di 2020 itu inisiasi gitu ya, mulai di didiskusikan pembentukan pesantren. Jadi ini kita bisa atur juga nih, misalnya kita masukin aja urutannya 0 gitu ya, karena yang paling awal tadi 1. Kita coba refresh.
Di sini itu ada di 2020 itu ada inisiasi pembentukan pesantren gitu. Next kita di beranda ya. Di beranda itu ada datanya, di data halamannya kita bisa atur nih. Misalnya di sini kita mulai dari batch-nya ini ya. Ini namanya batch. Ini kita bisa atur nih. Ini kan 2026, 2027. Misalnya kita pengen atur 2028 ya. 2028, 2027 di sini kan. Nanti dia bakalan berubah. Lalu di sini ini kan ada mencetak generasi baru. Nah, ini misalnya kita generasi apa ya? Santri itu kita bisa atur. Lalu ini juga nih baris kedua nih kita bisa atur nih Quran Akhlakul Karimah. Mantap, kita bisa atur. Nah, deskripsinya juga di sini. Ini kita bisa atur. Lalu teks yang button ini juga kita bisa atur. Kita juga bisa atur linknya, dia mau link kemana, dan juga untuk gambar banner yang di belakang itu banner hero, background hero-nya itu kita bisa atur juga nih gambarnya di sini. Misalnya kita coba simpan ya, simpan. Tadi kita udah ubah 2027 2028 atur. Nah, ini mencetak santri. Ini kita bisa atur juga nanti, gitu ya. Gitu. Lalu di sini ada profil ya dan sambutan pengasuh di sini. Jadi ini kan ada video profil YouTube ya yang embed itu, nanti ini bisa diatur nih. Seandainya ada video yang baru itu bisa diatur di sini. Lalu ada keterangan videonya sini. Kemudian di sini ada section sambutan pengasuh. Profil fotonya bisa diatur, nama pengasuhnya, jabatan bisa kita atur juga. Lalu isi sambutannya kita bisa atur di sini. Kemudian di tentang kaminya ya, di preview tentang kami itu ada di dia ada di mana? Oh ya, di sini tentang kami, di about ya atau di profil. Nah, di situ kita juga bisa atur nih judulnya. Misalnya judul itu yang mewujudkan generasi unggul ya. Di mana tadi? Yang ini ya tentang kami, yang ini ya saya maksud, sorry. Oke, mewujudkan generasi unggul untuk judul yang di sini. Lalu kita bisa atur deskripsinya. Oke, kita bisa atur deskripsi yang ini. Kemudian kita bisa atur juga poin unggulannya. Poin unggulan itu yang ini ya. Kemudian kita bisa atur gambarnya. Jadi gambar ini itu bisa kita atur. Oke. Nextnya itu di sini ya, di CTA donasi PPDB itu ya, di bagian sini. Kalau untuk program ini dia akan ikutin data program ya, data program kita yang ada di sini, dia akan mengikuti data itu. Next di fasilitas juga ya, dia akan ikuti data yang ada di fasilitas. Testimoni juga, lalu ada berita, informasi itu juga akan ikuti, dokumentasi dia akan mengikuti. Lalu untuk CTA ini atau call to action yang ada di sini ya, section ini, itu dia akan mengikuti data yang ini. Misalnya kita dukung kami 123, kita enter aja, dia kesimpan, kita refresh. Nah, di sini dukung kami 123. Lalu datanya yang bisa diatur itu ada donasi deskripsinya, lalu ada tombolnya tadi yang ini. Infak sekarang ini kita bisa atur, judul PPDB di sini ya. Untuk yang ini itu kita bisa atur deskripsinya dan juga ada tombolnya juga tuh yang kita bisa atur teksnya ya, maksud saya. Next kita ini belum selesai ya tadi di beranda. Di tentang kami sudah. Jadi kita akan ke profil ya, di profil, di page profil ini itu kita bisa atur nih, kita bisa atur judulnya, deskripsinya, gambar utama, lalu ada identitas sekolahnya, misalnya ini ya. Misalnya kita bisa tambahin datanya di sini kan, ini datanya. Misalnya pimpinannya siapa, misalnya kita tambahin aja 123 gitu, kita coba simpan. Nanti data di sini itu akan berubah ya. Farhanuddin 123 gitu. Kita bisa tambahin lagi misalnya itu apa ya? Bla 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 apa di sini. Saya ketua apa? Saya ngasal aja isi datanya ya di sini. Intinya dia bisa ditambah aja tuh. Di sini dia udah muncul di sini gitu ya. Jadi dia udah dinamis gitu. Poinnya itu. Lalu ada data visi misinya. Visi misi ini
Ya kita bisa atur ya, misalnya 1 2 3, tambahin aja lah misinya apa. Oke, saya bingung mau isi apa nih. Nah gini, datanya udah kita simpan. Nah kita bisa lihat di sini kita udah tambahin datanya itu. Kemudian di ppdb ya, jadi untuk fitur ppdb, nah di sini itu kita bisa manage datanya ya, data halamannya. Pertama itu mungkin kita bisa ganti badge-nya. Di sini kan ada ppdb 2026 ya. Ini kita bisa atur judulnya, pendaftaran ini kita bisa atur di sini, deskripsinya di sini tuh. Lalu profil pesantrennya ya, yang ini kita bisa atur ini datanya ya. Oke, beserta tahun berdiri dan juga jumlah santrinya itu kita bisa atur. Kemudian gambarnya ya, banner ppdb-nya di sini. Lalu informasi pendaftaran di sini ya, kita bisa atur formulir persyaratan juga tuh. Formulir dan syaratnya. Jadi formulir yang bisa kita unduh ya di sini. Ini kan ada nih yang kita bisa unduh. Semisalnya itu ada formulir baru kita bisa tambahin formulir baru. Nah, untuk URL-nya ini saran saya di Google Drive aja ya. Jadi masukin aja link Google Drive di sini. Lalu untuk syarat pendaftaran juga bisa kita tambahin, misalnya apa? Simpan. Nah, kita bisa refresh ya di sini. Nah, ini ada formulir baru kan gitu. Lalu untuk syarat pendaftaran juga ada baru. Begitu. WhatsApp kita bisa atur juga di sini datanya ya. Oke, gitu. Pembayaran di sini, ini kita udah pembayaran ini untuk data yang ada di sini ya, kalau nggak salah. Bukan di sini ya. Sorry, di mana itu? Syariah. Wow, sebentar ya. Untuk formulir pendaftaran ini saya enggak ganggu ya, maksud saya cuma untuk data-data kontennya aja tuh. Oke. Sebentar, saya coba debugging dulu ya. 01. Oh ya, ini itu untuk WhatsApp ini itu nanti kan di sini saya coba dulu ya. Saya terus terang belum coba yang ini. Oke, misalnya saya coba isikan datanya. Ini orang tuanya. Ini biar enggak ya. Ini harus file juga ya. Kita coba dulu cari file yang oke, yang size-nya kecil aja nih ini. Nggak terlalu ribet ya. Oh sorry. Saya nggak tahu ini gimana cara kerja yang ini karena saya nggak cek ya. Ini bawaan maksud saya begitu. Ini aja lah. Oke. Nah dia kan nanti kalau nggak salah dia akan secara otomatis ke ini ya, ke WA ini. Nah data WA tujuannya itu yang ada di sini. Oke, gitu ya. Jadi dia tetap diarahkan ke WhatsApp gitu. Next di pembayaran tadi ya, di pembayaran wait, kita coba dulu yang ini. Pesannya oke. Ya siap. Jadi untuk pembayaran itu mungkin dia ada di donasi ya. Pembayaran
Oke, pembayaran kita bisa atur nih di sini, nama banknya, nomor rekening atas namanya siapa. Ini juga kita bisa atur kiris di sini ya. Kalau ada sananya ada kiris, WhatsApp konfirmasi juga ada di sini. Oke, gitu. Sebentar saya coba lagi. Mana lagi? Donasi. Untuk donasi ini di page donasi ya. Di page donasi ini untuk halamannya aja nih. Kan untuk data program donasinya atau program infaknya itu ada di fitur program donasi. Nah, untuk di halamannya ini itu dia bisa atur rekeningnya ya. Di rekening itu kan ada section rekeningnya tadi, rekening infak tuh. Nah, ini kita bisa atur di sini. Dan ini untuk nomor WhatsApp-nya. Di sini kita juga bisa atur nomor WhatsApp, gitu maksudnya. Lalu untuk kontak ya, di sini data-data ini bisa kita atur ya. Kontaknya, data kontaknya kita bisa atur. Kita bisa atur mulai dari alamatnya, ada link Google Map-nya, kemudian embed-nya ya, embed Google Map. Lalu ada emailnya kita bisa atur, nomor telepon, nomor WA yang ada di sini, nomor WA-nya. Yang ini ya, maksud saya itu yang ini, nomor WA-nya kita bisa atur. Lalu nomor WA utama ini kita bisa atur juga nih. Nah, ini saya tunjukin nomor WA yang utama tadi yang ini ya. Dia bisa atur lagi nih WA utamanya di sini. Jadi ketika dia coba kirim pesan yang ini, itu nanti dia bisa atur di sini. Misalnya kita atur, kita ubah ya, ini 33 ya. Kita coba refresh dulu. Ya, dia tetap di sini ya. Kayaknya belum kita simpan. Oh ya, sorry, kita belum simpan. Ya. Kita coba lagi ya. Nah ya, ini kan dia secara otomatis kirim pesan ke sini. Jadi kalau kita pengen atur yang ini, yang di kontak ini, kita aturnya di sini, gitu. Lalu kita bisa atur kontak person ya. Di sini kan ada kontak person. Ini kita bisa tambahin. Kita bisa hapus, kita bisa tambahin kontaknya di sini. Sosial media ini kita bisa tambahin ya. Kita bisa atur. Di sini ada Instagram, YouTube, dan Facebook untuk sosial medianya. Oke, gitu untuk page kontak. Kemudian di pengaturan umum. Nah, di pengaturan umum ini kita bisa atur beberapa data ya. Misalnya itu seperti di identitas situsnya. Kayak ini kan ada pondok pesantren gitu ya. Di ini yang atas ini nama singkatannya gitu. Kita bisa atur. Nah, di sini ini kan pondok pesantren yang atas kan. Kita coba atur 123 ini. Nah, ini kita refresh pondok pesantren 123 gitu. Kita bisa atur di sini Makfuris misalnya ya. Kita refresh. Nah, ini kan udah Makfuris, di sini kita juga udah Makfuris begitu. Lalu kita bisa atur tagline-nya juga. Kita bisa atur nama yayasan ya. Lalu kita bisa atur SEO-nya dan deskripsi SEO. Kita bisa atur juga logonya ya, deskripsi footer juga bisa kita atur. Footer itu yang ini ya, sorry. Di sini. Ini tagline yang footer, lalu deskripsi, ya itu, sorry. Ya, ini yang ini ya. Deskripsi footer yang ini, itu maksud saya.
Oke, itu untuk pengaturan umum. Lalu ada akun admin. Jadi untuk akun admin itu juga bisa di manage. Seperti yang saya bilang tadi, saya udah bikin satu akun admin, username-nya admin, passwordnya admin 123. Nah, kita bisa tambahkan akun admin baru gitu. Jadi bisa lebih dari satu akun admin. Misalnya itu Husein ya, Husein 123. Nah, kita udah punya dua akun admin. Misalnya kalau kita coba login ke Husein 123, nah kita juga berhasil login sebagai admin Husein gitu. Oke gitu ya, untuk video demonya mungkin hanya ini ya yang bisa saya demokan. Mungkin ada yang kelewat gitu ya, atau juga yang ya, tapi intinya seperti itu. Kita udah bikin admin panel dari website statis ya, website statis sebelumnya. Jadi kita bisa atur ya datanya menggunakan fitur CMS yang ada di admin panelnya gitu. Jadi data yang kita bisa atur itu ada cukup banyak ya, cukup detail juga. Kita bisa atur datanya mulai dari yang paling gampang itu di program, fasilitas, staf pengasuh, artikel pengumuman, galeri, data PPDB, juga ada program donasi kita bisa atur gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.